Shalom Patunggilan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji syukur patut kita naikkan ke hadirat Tuhan. Oleh kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, hingga sampai saat ini kita masih diberi nafas kehidupan untuk dapat bersekutu, membangun ibadah keluarga di rumah kita masing-masing maupun di kelompok-kelompok kecil. Oleh karena kita masih dalam suasana kondisi COVID-19, maka marilah kita tetap beribadah dengan memberlakukan dan mentaati protokol kesehatan. Mengawali ibadah kita pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami menaikkan syukur atas anugerah dan pemeliharaan, sehingga kami dapat memenuhi undangan Tuhan untuk membangun ibadah keluarga. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan kita memuji memakai kidung jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku, bait pertama dan yang kedua. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan pelayanan firman. Ya, pelayanan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prasetyawan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di surga, dengan hati yang penuh syukur, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami menyadari akan kehidupan yang kami jalani. Banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan.
Kami berdoa buat Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu, berbicaralah kepada kami. Pakailah melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengar, untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, menuntun kami, dan memberkati, agar kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Demikian doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman-Nya kita memuji memakai kidung jemaat nomor 49, firman Allah jayalah, bait pertama dan yang keempat. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya baik, semuanya sehat, diberkati Tuhan. Saat ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan saat ini kita hayati melalui kesaksian kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai 15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai 15 yang demikian pembacaannya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, lebih kurang satu dekade ini, tanggal 11 November itu diperingati sebagai Hari Jomblo Sedunia. Salah satu versi menyebutkan bahwa ide peringatan unik ini bermula dari keinginan para mahasiswa yang berstatus jomblo untuk merayakan status kesendirian atau kelajangan mereka, dan tidak perlu meratapi nasib seperti yang kebanyakan orang lakukan. Saya rasa tidak ada yang salah dengan peringatan ini. Saya setuju dengan konsep ide awalnya, yaitu untuk merayakan kesendirian dengan sesuatu yang positif,
Ya, jadi catatannya adalah perayaan ini mestinya dilakukan lewat hal-hal yang positif, yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, serta tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan sampai peringatan Hari Jomblo Sedunia ini kemudian dipakai sebagai ajang adu kekuatan, tawuran, dan sebagainya. Pengkhotbah dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini berkata bahwa segala sesuatu di bawah langit itu ada masanya. Ada masanya pun seorang atau seseorang ini menjadi lajang. Tetapi kelak jika Tuhan izinkan, ada masanya status itu akan berubah ketika seseorang ini kemudian menikah. Namun yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama bahwa ini tidak berarti seseorang yang berstatus jomblo itu tidak dapat merasakan kebahagiaan sebelum kemudian dia bertemu dengan jodohnya. Dalam kesendirian seseorang itu juga bisa tetap merasakan kebahagiaan, tetap bisa merasakan sukacita. Bahkan ia pun dapat melakukan banyak hal yang bermanfaat, baik untuk membangun diri dan keluarga maupun untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi menjadi jomblo atau lajang kemudian bukan sesuatu hal untuk yang lalu diratapi oleh banyak orang. Kenapa sampai sekarang aku masih sendiri dan sebagainya. Tuhan, kok aku belum menemukan jodohku dan sebagainya. Tidak. Mestinya tetap dirayakan, merayakan kelajangan atau kesendirian dengan hal-hal yang membangun, yang justru akan semakin membuat dirinya ataupun orang di sekitarnya itu bisa merasakan sesuatu, yaitu berkat Tuhan ataupun hal-hal positif lainnya. Memang kalau kita mau perhatikan atau kita mau hayati bersama, memang ada orang yang bisa bersikap masa bodoh dengan status lajangnya. Tetapi ada juga orang-orang yang sangat pemikir. Ada juga yang kemudian baper begitu, dibawa perasaan begitu. Apalagi jika kemudian lingkungan sekitar ini semakin membuat penat. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul, loh, kapan rapi? Kapan nikah? Kok sudah usia belum nikah? Wes umur, kok mundak dadi perawan tua dan sebagainya. Atau bahkan ada yang kemudian tak jodohno karo ponakanku wae piye. Bapak Ibu dan saudara-saudara, lingkungan yang seperti ini memang mungkin didasari pada perhatian, ingin supaya si jomblo ini segera menemukan jodohnya, atau tidak kemudian terlalu enak dengan kesendiriannya, lupa untuk mencari calon pasangannya. Mungkin berangkatnya dari perhatian. Tetapi perlu kita sadari bahwa bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk bertanya dan sebagainya ini bisa saja kemudian menyakiti hati dari pemuda-pemudi yang mungkin masih lajang atau sendiri. Jodoh memang ada dalam kuasa Tuhan, dan Tuhan memang bisa memakai berbagai cara untuk mempertemukan. Namun menikah hendaknya bukan kemudian dilakukan karena terpaksa, karena merasa sudah usia, atau merasa penat dengan pertanyaan dari orang tua dan saudara-saudara. Wes aku rabi ae karo sapa mbuh golek sesuk. Tidak, bukan karena terpaksa. Apalagi karena merasa sudah tua dan tidak bisa pilih-pilih lagi. Mestinya menikah itu adalah sebuah komitmen, cinta kasih yang datang di antara dua orang, bukan karena keterpaksaan satu dan lain hal. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara yang masih lajang sampai hari ini, it's okay, tidak menjadi masalah. Pasti ada pada waktu yang tepat nanti, kapan Tuhan yang menentukan itu. Bagi kita semua, mungkin yang sedang berada
di tengah-tengah keluarga bersama dengan si jomblo atau si lajang ini, mari kita mendukung, saling mendukung dalam doa dan semangat, bukan meledek ataupun mendesak, namun dengan penuh perhatian memberi ruang, memberi waktu kepada para lajang untuk betul-betul mempersiapkan diri. Budaya saling mendukung itu sangat perlu dan sangat baik untuk kehidupan persekutuan kita. Ingatlah bahwa Allah sanggup membuat segalanya indah pada waktunya, seperti di ayat 11 tadi. Dengan budaya saling mendukung, maka semakin kita belajar untuk menghargai orang lain, memahami orang lain, bahkan mungkin yang berbeda status dengan kita. Mungkin kita yang sudah tidak lagi lajang atau sudah berkeluarga, kita juga menghargai yang masih lajang. Begitu juga sebaliknya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya terlepas dari kita masih lajang atau sudah dalam ikatan perkawinan, jangan biarkan kemudian status itu membuat kita atau saudara semua tertekan. Nikmatilah hidup dalam kasih karunia dan berkat Tuhan, baik sebagai seorang suami, istri, ataupun seorang jomblo tadi. Karena sesungguhnya segala hal yang kita alami dan nikmati adalah pemberian Tuhan. Apa yang sedang kita miliki, apa yang belum kita miliki, apa yang sedang kita kerjakan, atau apa yang akan nanti menjadi pekerjaan kita, itu semua adalah pemberian Tuhan. Jadi kenapa harus bersedih atau meratapi nasib hanya karena saudara masih lajang atau statusnya masih single, sedangkan masih banyak hal yang bermanfaat yang bisa untuk tetap kita lakukan dalam status sebagai jomblo atau sebagai suami ataupun istri. Dalam menghayati bulan budaya ini, mari kita bersama-sama untuk terus mengupayakan kehidupan dengan kita membangun budaya saling mendukung, sehingga kemudian satu dengan yang lain itu tidak merasa ditinggalkan atau dikucilkan atau malah merasa diledek-ledek, tidak. Didukung supaya bisa bangkit dan semangat menjalani hidup. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk dapat menikmati hidup sebaik-baiknya dengan tetap didasarkan pada firman dan kehendak Tuhan. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita terima. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pegangan bagi kita dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saatnya kita akan mempersembahkan syukur. Persembahan kita akan diiringi dengan pujian yang akan kita nyanyikan 3 kali dengan judul Beri Syukur. Bapak, Ibu, dan anak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat dan penutup. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang sujud menyembah-Mu.
menaikkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam ini. Kiranya firman ini akan menjadi suluh dan pelita bagi kehidupan kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Kami naikkan syafaat-syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami mohon Tuhan berkati pelayanannya yang sampai saat ini belum dapat dilakukan seperti biasanya karena masih dalam suasana kondisi COVID-19. Kami berdoa buat gereja kami yang pada saat ini dapat melakukan ibadah di gedung gereja dengan menggunakan protokol kesehatan. Kami mohon Tuhan pimpin dan lindungi sehingga kami jemaat-Mu terhindar dari penyakit COVID-19. Tuhan, kami mohon berkati Bapak Pendeta David Prasetyawan sebagai Bapak Gembala kami dan juga keluarganya di dalam mendukung pelayanannya. Kami mohon Tuhan berkati para penatua dan diaken yang membantu di dalam tugas pelayanannya di Jemaat Cangkring. Kami berdoa buat warga jemaat-Mu yang ada di Jemaat Cangkring. Kiranya Tuhan berkati usaha, pekerjaannya, juga kesehatannya. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan. Kiranya Tuhan beri kemampuan dan kepandaian di dalam pembelajarannya. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati mereka pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang mencari pasangan hidup. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka pada waktunya nanti. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkati obat-obat yang diminumnya. Melalui jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, saudara kami dapat pulih kembali. Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat, daerah, sampai ke desa. Karunia roh hikmat dan pengetahuan, agar mereka mampu menjalankan tugas dan panggilannya yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa buat para satgas COVID-19, para dokter dan para medis. Berikan mereka kesehatan dan semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menangani COVID-19. Tuhan Yesus, di tengah ibadah kami pada malam ini, kami mempersembahkan syukur lewat persembahan. Kiranya Tuhan memberkati untuk pelayanan di Jemaat Cangkring. Kami berdoa buat yang mengelolanya, kiranya Tuhan berkati agar mereka dapat mengelola dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada malam ini. Kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Kiranya Tuhan melindungi, menjagai kami agar di keesokan hari atas perkenan Tuhan kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan dapat menjalankan aktivitas kami kembali. Demikian doa dan permohonan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kami jemput untuk bangun berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Sebelum kita menerima berkat, kita memuji kembali nama Tuhan yang berjudul Jalan Serta Yesus, yang akan kita nyanyikan sebanyak 2 kali.
Jemaat Tuhan, mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas saudara semua, memampukan saudara menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah pada malam hari ini, dipersilakan duduk kembali.